Saudara, Iran memastikan tidak akan tampil di Piala Dunia 2026 meski Presiden FIFA sudah memberikan jaminan keamanan jika Iran berlaga di Piala Dunia, khususnya di Amerika Serikat. Padahal Iran sudah masuk dalam daftar peserta Piala Dunia dan tergabung bersama Grup G bersama Selandia Baru, Belgia, dan Mesir. Kemudian akankah Iran tetap main jika konflik tengah mereda dan siapakah yang berpeluang menggantikan Iran? Kita bahas bersama dengan analis sepak bola Firzi Idris dan juga pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi dari sambungan daring. Selamat pagi Mas Firzi, Mas Hasibullah. Selamat pagi. Ya, pagi Mas. Pagi Mas Ebel. Ya. Mas Firzi, ini kan paling tidak kalau kita berkaca pada pernyataan Menteri Pemuda dan juga Olahraga Iran bahwa memang Iran kemungkinan tidak ikut gitu ya untuk Piala Dunia 2026. Nah, mungkin dengan perkembangan terbaru yang Mas Firzi juga lihat mungkin di Instagram tim nasionalnya Iran gitu dan juga kemudian kalau memang nanti ternyata tidak jadi ikut beneran gitu, dampaknya tuh seperti apa sih Mas? Iya, ini sebenarnya waktu yang this is something yang belum pernah terjadi dalam mungkin 96 tahun sepanjang sejarah Piala Dunia ya, di mana presiden negara tuan rumah itu secara implisit mengancam keamanan suatu negara peserta, di mana FIFA regulation mandatory adalah suatu negara harus menjamin keamanan participating country. Dan di sini memang Presiden FIFA sendiri Infantino juga berada dalam posisi di mana dia istilahnya politically conflicted gitu dan terekspos terhadap Presiden Donald Trump ya. Kita lihat betapa dia nempel Donald Trump, bahkan kantor FIFA di New York itu ada di Trump Tower, dia ada di Board of Peace kemarin di pertemuan pertama Board of Peace. Jadi memang ini suatu ranah yang sama sekali belum secara politik ini sepak bola dan politik benar-benar tercampur sekarang. Jadi memang itu pernyataan Menporanya Iran itu menyatakan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi di Piala Dunia 2026. Tapi kan kita tahu kalau sepak bola itu kan seharusnya terpisah ya dari pemerintahan. Jadi kalau Menpora ngomong A, timnas Iran itu seharusnya mengikuti gitu, karena kalau mengikuti itu artinya ada intervensi. Dan yang menarik memang tadi pagi banget ya, memang ada perkataan dari Donald Trump itu, tapi kemudian diikuti dengan balasan dari akun Instagram resminya timnas Iran, di mana mereka mengatakan secara keras bahwa mereka tetap ingin berpartisipasi, bahwa timnas Iran lolos ke ajang ini dengan penuh percaya diri dan melalui kemenangan beruntun menjadi salah satu tim pertama yang mencapai turnamen. Mereka itu ada tim ketiga yang lolos ya. Setelah tuan rumah, terus ada Jepang, terus ada satu negara lagi baru Iran. Bagi mereka dalam pernyataan mereka dibilang tentu saja tidak ada yang dapat mengeluarkan timnas Iran dari Piala Dunia. Sebaliknya negara yang seharusnya dikeluarkan adalah negara yang hanya menyandang gelar tuan rumah tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menjamin keamanan tim-tim yang berpartisipasi dalam ajang ini. Menurut saya ini adalah statement yang kuat dan elegan dari timnas Iran dalam menghadapi potensi untuk suatu hal yang ya kita sebelumnya mungkin belum pernah lihat di sepanjang partisipasi Piala Dunia senior ya, Mas Bram. Tapi kalau kita lihat memang kalau keputusannya nanti memang mereka tidak jadi main gitu, apakah tepat gitu Mas di tengah kondisi sekarang ini? Tepat tidak tepat ini kan juga berhubungan dengan logistik ya. Misalnya sekarang timnas Iran itu juga lagi kesulitan mendapatkan visa untuk bermain di Monterrey di kualifikasi playoff Piala Dunia. Karena pertama pelatih Graham Arnold juga mengatakan bahwa dia tuh nggak bisa ngumpulin tim karena airspace-nya Irak kan ditutup ya sepanjang perang AS Israel melawan Iran ini. Pertama dia nggak bisa ngumpulin pemain, kedua karena Meksiko nggak punya kedutaan di Irak, jadi mereka harus mengurus visa via Qatar dan Arab Saudi. Itu aja dengan airspace yang ditutup menimbulkan suatu kesulitan logistik tersendiri. Sedangkan mereka harus bermain pada 31 Maret. Jadi banyak imbas geopolitik yang mengakibatkan persiapan Piala Dunia ini mungkin jadi salah satu yang paling karut-marut ya, at least dalam beberapa tahun terakhir. Dan walaupun banyak media barat ketika itu menuding Qatar, menuding Rusia akan jadi tuan rumah yang buruk,
ketika saya liputan ke Rusia, ketika liputan ke Ukraina, Polandia dulu juga banyak yang media barat yang mengkritik, tapi ya ternyata sekarang sendiri Amerika Serikat yang membuat kacau penyelenggaraan turnamen FIFA ini, Mas. Oke, baik. Selain membuat kacau juga dalam tanda kutip ini mengancam Iran gitu ya. Saya mau tanya ke Mas Hasibullah, dengan ancaman Trump yang bilang bahwa ya tidak bisa menjamin keselamatan dan juga nyawa mereka sendiri yang ada di misalnya mereka jadi ikut Piala Dunia gitu ke Amerika Serikat, Kanada maupun Meksiko. Mas Hasibullah melihatnya apakah kemudian keputusan Iran nanti kalau memang mereka berhenti dari Piala Dunia ini apakah suatu jaga-jaga atau mungkin kewaspadaan atau mungkin ada sentimen sendiri aja gitu Mas, karena ya mereka sudah nyerang kami nggak mau ikut lah Piala Dunia gitu. Ya, terima kasih Mas. Saya terus terang mengikuti pernyataan para pihak terkait dengan kehadiran Iran di Piala Dunia nanti. Itu sepertinya memang kemungkinan besar tidak akan datang ya, karena seperti disampaikan tadi itu pihak Federasi Sepak Bola Iran masih menyampaikan kemungkinan datang atau kemungkinan boykot atau datang atau tidak, tapi keputusan akhir itu diserahkan kepada otoritas olahraga Iran, Menteri Olahraga Iran. Nah, itu artinya memang ya ini kita harus menyaksikan pada akhirnya sepak bola pun tunduk kepada hukum politik gitu. Dan saya sebagai juga penikmat sepak bola maunya sih jangan gitu-gitu amat mestinya gitu kan. Ini yang politik biar urusan politik, kemudian yang sepak bola adalah sepak bola. Syukur-syukur sepak bola justru bisa memberikan katakanlah penyeimbang, kemudian pemecah kebuntuan, politik lagi tegang-tegang, sepak bola bisa justru bisa mendekatkan misalkan lewat nilai-nilai yang ada di dalamnya gitu. Tapi sekali lagi dunia ini tidak selalu yang ideal seperti yang kita harapkan. Ini sepertinya dari sisi Amerika maupun Iran sendiri justru dominasi politiknya terlalu tinggi, politik keamanan ya. Dan itu bagi saya PR lah ke depan gitu. Bagaimana ke depan itu agar kehidupan ini kita bagi ruang banyak lah. Yang memang ruang politik bersitegang silakan bersitegang di situ, tapi ruang-ruang yang lain tidak perlu juga menjadi hancur-hancuran semua. Itu kan mestinya kita punya kemampuan untuk mendesain seperti itu ke depan. Gitu Tapi Mas. harapannya kan gitu ya, sepak bola bisa jadi ya membuat suasana lebih cair ataupun ya tadi Iya. memecah kebuntuan gitu. Tapi Mas, dengan pernyataannya Trump yang sampai menyebut soal nyawa dan juga keselamatan, apakah ini memang suatu bentuk ancaman nyata gitu bagi Iran? Jangan sampai kalian kesini gitu untuk Piala Dunia. Oh iya, itu jelas itu pernyataan yang mestinya tidak perlu lah gitu. Saya berharap dari sisi Amerika bisa menyampaikan silakan kalau mau datang kami jamin Anda gitu ya. Kemudian dari Iran juga mengatakan, oh walaupun kami perang, kami masuk secara secara objektif, jadi kami juga akan bertanding. Itu kan nilai-nilai sepak bola yang mestinya kita kembangkan di situ. Dan saya justru malah berharap ke depan daripada perang abad pertengahan seperti ini, perang rudal bunuh orang, kalau memang ada orang masalah ke depan gimana kalau kita suruh tanding aja timnasnya gitu. Sehingga ada perang di dalam penyelesaian masalah, tapi perangnya bukan perang abad pertengahan. Ini perang abad kita selesaikan dalam bentuk olahraga gitu. Dan itu bagi saya tidak membunuh Mas ya. Kalau perang olahraga gitu kan jadi menjadi tontonan dan tetap aja yang kalah adalah kalah, yang menang adalah menang. Lebih sportif gitu. Seandainya ke depan ya bisa politik kita bisa kita inspirasi, kita berikan pemahaman daripada kita terus larut dalam pola peperangan abad pertengahan yang menghancurkan seperti ini, kenapa kok pola peperangan ke depan tidak ikut dalam seperti sepak bola ini gitu. Jadi kalau ada beberapa bangsa bermasalah, daripada mengeluarkan nuklir rudal, lebih baik timnasnya aja suruh tempur, siapa yang menang dia menang, lalu kemudian hukum-hukumnya tanduk di situ. Itu kan indah menurut saya Mas gitu. Daripada sekarang ini udah 14 hari kita ngamatin perang demi perang, rudal demi rudal, penderitaan sana sini, dan mungkin akan ada hiburan dari Piala Dunia, dari bola, bolanya pun akhirnya juga kena begini. Ini kan jadi terlalu serius menurut saya gitu loh hidupnya gitu. Ya oke lah, ini memang harapannya kita seperti tadi ya Mas, ya jangan sampai digabung antara bola dan juga politik, tapi tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan nyata gitu. Saya kembali ke Mas Firzi. Mas Firzi, ini kan Iran kemungkinan besar akan cabut dari Piala Dunia. Nah, ini nanti dari FIFA-nya kalau menurut Anda kira-kira bakal ngisi lagi untuk kekosongan posisi Iran ataukah ya sudah dibiarkan saja? Ya,
Enggak, karena drawing itu udah dilakukan ya, karena drawing udah dilakukan, grup udah dibagi, jadi kalau membiarkan satu grup kosong itu rasanya nggak mungkin ya. Ini jadi kayak Yugoslavia di Euro 92 ya, di mana akhirnya digantikan oleh Denmark ketika ada perang berkecamuk di negara mereka, dan akhirnya Denmark pun yang keluar sebagai juara ketika itu. Sekarang permasalahannya bagi Iran adalah apabila mereka mendengarkan Menteri Pemuda dan Olahraga mereka, jadi artinya FIFA jadi punya alasan untuk nge-ban mereka karena artinya ada intervensi pemerintahan. Padahal yang seharusnya di-ban adalah negara yang nggak bisa menyediakan government insurance safety terhadap keselamatan peserta mereka. Tapi kita tahu, oke, Trump kayaknya nggak bakal berani melakukan itu. Dan untuk memindah Piala Dunia dengan waktu yang berapa, 90 hari yang tersisa ini kayaknya it's almost impossible. Padahal dulu FIFA pernah berani kan mengambil Piala Dunia U20 dari kita karena kita pemerintah dan beberapa gubernur ketika itu menolak keberadaan timnas Israel. Nah, balik lagi sebenarnya kalau kembali ke poinnya Mas Hasibuloh soal perang di lapangan ya, sebenarnya kan pernah terjadi ya, Iran lawan Amerika Serikat itu terjadi di Piala Dunia 1998 di Stade de Gerland. Ketika itu Iran menang 2-1. Nah, seharusnya Amerika Serikat nih, nanti ada kemungkinan sebenarnya kalau Amerika Serikat Iran kalau maju dari grup mereka masing-masing itu kayaknya ada kemungkinan mereka bertemu ya. Seharusnya mereka bertarung di lapangan itu aja. Di situ saya juga setuju. Tapi masalahnya di sini kan Amerika Serikat kan berhak memberikan atau tidak memberikan visa. Nah, kalau misalnya pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk tidak memberikan visa, ya itu mau lobby sekuat apapun Infantino ke Trump, mau sekuat apapun dia menjilat Trump, dia nggak akan berarti apa-apa gitu. Karena ternyata orang yang dianugerahi FIFA Peace Prize itu kurang dari berapa? 3 months, 3 bulan, dia langsung mengirim rudal ke negara yang secara power projection itu nggak bisa mengancam negaranya secara langsung ya. Jadi ini suatu ironis yang sangat luar biasa menurut saya. Nah, ini kemudian yang kami jadi pertanyaan juga, Mas Firzi, dengan mundurnya Iran seperti ini, apakah kemudian dampaknya besar dari kredibilitas dari FIFA sendiri? Apalagi kita lihat AS yang sudah pasti. luar biasa, kelihatan banget ya ini politik luar negerinya, aduh kacau balau gitu, menyerang Venezuela, menyerang Iran, kemudian sebelumnya juga ya banyak lah yang kemudian dilakukan Amerika Serikat dengan kemudian tidak nge-ban istilahnya nih dengan adanya konflik kepentingan mungkin antara FIFA dan juga Amerika Serikat. Bagaimana nih ke depannya, Mas? Ya, kredibilitas FIFA pasti sangat-sangat terpukul ya. Tapi balik lagi, ini mungkin perlakuan media barat ke negara barat juga. Karena kita mungkin sekarang kan condong melihat informasi dari media barat. Kita tahu wording, diksi, dan beberapa pemakaian kata yang dipakai outlet-outlet media besar, New York Times, BBC, Sky, terhadap perang Iran kepada Amerika Israel ini kan berbeda ya dalam sudut pandang mereka pemakaian kata-katanya. Dan ini juga yang terjadi dulu ketika Polandia, saya ingat banget tahun 2012 karena ketika itu adalah pertama kalinya Piala Eropa digelar di negara Eropa Timur, Polandia dan Ukraina. Ketika itu media-media barat menghantam sekali Polandia dan Ukraina, dibilang mereka tidak layak jadi gini-gini, akan ada security issue seperti ini, akan keadaannya sangat parah sekali. Tapi ketika saya di sana, saya melihat sendiri bahwa negara itu sangat bersahabat, sangat luar biasa. Bahkan sampai ketika itu di tengah kota Warsawa itu ada tulisan, saya lihat di monumen itu adalah BBC Welcome to the Real Poland gitu, bahwa mereka sendiri kesal dengan penggambaran dari media-media barat terhadap negara Eropa Timur ketika itu. Pun juga ketika Rusia jadi tuan rumah, ternyata mereka tuan rumah luar biasa. Sementara sebelum itu, media barat benar-benar menyerang negara itu tersebut. Jadi ya ini juga kita berhubungan dengan bagaimana soft power play mereka di media juga bermain. Oke, baik-baik. Saya kembali ke Mas Hasibuloh. Mas Hasibuloh, dengan tadi politik luar negeri Amerika Serikat yang luar biasa kacau gitu, menyerang Venezuela, menyerang Iran, kemudian juga bahkan beberapa waktu lalu ada politisi United Kingdom yang kemudian menyatakan mosi gitu ya untuk mencoret Amerika Serikat dari seluruh kompetisi besar gitu. Nah, dengan Amerika Serikat ini masih ya melenggang luar biasa, apalagi jadi tuan rumah di Piala Dunia tahun ini, apakah kemudian keputusan FIFA untuk tetap membersamai Amerika Serikat ini adalah suatu legitimasi untuk pelanggaran hukum internasional, Mas?
Ya, saya rasa memang FIFA sendiri masih butuh diperjuangkan oleh insan-insan sepak bola ya untuk menjadi kayak semacam independensinya ya, dia menjadi sebuah dunia di dalam dunia yang barangkali akan menyajikan sportivitas, akan menyajikan hiburan yang sekali lagi menjadi alternatif dari kenyataan hidup yang terutama di wilayah hukum dan politik yang mungkin terlalu carut marut gitu. Dan masalahnya memang apa namanya, walaupun punya kekuatan yang besar menurut saya, kekuatan finansial, kekuatan supporter yang itu bisa mestinya dikapitalisasi sebagai sebuah modal untuk bergaining dengan penguasa-penguasa politik, penguasa-penguasa hukum gitu ya. Itu mestinya menurut saya bisa lah kita bikin sepak bola ke depan menjadi alternatif dunia yang lebih damai, yang lebih sportif bagi bagi masyarakat ini gitu. Nah, kalau sekarang kan terus terang masih apa ya, didominasi menurut saya, masih dikuasai bahkan oleh penguasa-penguasa politik, oleh presiden, oleh perdana menteri dan simbol-simbol daripada kekuasaan lainnya yang menurut saya pada tataran lebih dalam seperti itu maka kemudian mengurangi keindahan dan bahasa pemersatu sepak bola. Kan enaknya sepak bola itu ketika kita udah masuk di situ, ini kita kita melebur sebagai insan sepak bola. Tidak ada lagi mungkin sekat-sekat ideologi, sekat-sekat apalagi yang memisahkan satu sama lain. Kita dan fair gitu. Kita melihat oh ya siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, wasitnya juga ini yang salah. Jadi agak apa ya, ada ruang lepas dari kejenuhan yang istilahnya penuh ketidakfairan di dalamnya ya. Ini ada yang salah tapi justru yang salah dapat apa namanya, dapat penghargaan ini dan itu, ini Hmm. sudah matain kakinya banyak orang dalam tanda kutip, justru malah ini dianggap sebagai pejuang, dianggap sebagai Hmm. pahlawan. Nah itu kan sebenarnya antitesa daripada sepak bola. Sepak bola menghadirkan kita semua adalah bagaimana kenyataan itu dijunjung tinggi, kejujuran itu menjadi yang utama dan semuanya terbuka gitu. Kita melihat itu, oh, wasitnya pun salah kita bisa kritik karena Hmm. orang juga bisa melihat situ gitu. Nah ini Oke. yang menurut saya insan sepak bola lagi-lagi kita dukung ke depan lah untuk bagaimana bisa bikin negaranya yang lebih adil dan kekuatannya lebih kuat lagi gitu ya. Sehingga udahlah ini kekuasaan biar sudah masuk dalam abad-abad pertengahan saya bilang tadi, tapi sepak bola mesti kita jaga ke depan agar menjadi sajian alternatif ya, dunia alternatif bagi mereka yang jenuh dengan praktek-praktek kekuasaan yang melenceng dari cita-cita awal. Gitu Mas, kalau saya Mas. Ya kenyataan yang indah hanya di sepak bola ya Mas, yang kalah-kalah, yang Hmm. menang-menang, kita bisa kritik yang salah siapa, ada ketidakadilan, tapi di dunia nyata tidak sesimpel itu. Nah, saya kembali ke Mas Firzi. Mas Firzi, berarti kalau misalnya Iran ini Ya. kemudian nanti digantikan oleh FIFA, kira-kira yang paling tepat siapa nih? Apakah nanti ke negara-negara Asia juga, atau mungkin yang paling dekat aja gitu Iya. kualifikasinya kemarin? Iya, memang yang paling dekat kualifikasinya juga berhubungan juga masih dengan negara-negara Teluk yaitu Uni Emirat Arab dan lain-lain. Hmm. Memang rada tricky di sini dan aturan FIFA sendiri juga nanti saya cek lagi tapi terakhir saya baca secara regulasi itu memang tim dengan ranking tertinggi setelahnya atau negara yang ditunjuk oleh penyelenggara itu sendiri dalam artian FIFA itu sendiri. Jadi memang ada beberapa negara Timur Tengah yang bisa jadi alternatif atau mereka yang berasal dari playoff kualifikasi ya. Kan nanti pada FIFA Matchday ini playoff kualifikasi antara lain ada Suriname, Bolivia dan juga Irak itu sendiri. Jadi masih ada beberapa alternatif, cuman sampai sekarang masalahnya emang FIFA belum memberikan contingency plan apa-apa gitu. Infantino, I think dia terjebak dalam permainan ini bersama Trump. Dia terlalu nempel bersama Trump. Dia berharap Trump will play along dengan dia, ternyata tidak. Trump adalah dirinya sendiri sehingga sampai mungkin beberapa bulan lagi ya itu masih belum ada contingency plan. At least yang dikomunikasikan kepada publik, tapi mungkin dalam beberapa minggu ke depan, terutama setelah playoff antar konfederasi, mungkin kita akan dapat clarity lebih jelas dari FIFA apa backup plan mereka. Karena saya yakin mereka pasti telah menyiapkan backup plan juga dan mereka nggak sebodoh itu untuk membiarkan kondisi ini berlarut-larut ketidakjelasan ini sih.
Memang ini kalau tidak salah tidak pernah terjadi ya Mas ya, kemudian suatu negara yang sudah lolos di Piala Dunia kemudian mundur di sebelum pertandingan Ya. pertandingannya gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat apakah ada kemungkinan FIFA ini mengambil negara untuk pengganti Iran ini dari peringkat FIFA tertinggi setelah negara-negara yang ada di sana, Mas? Ya betul, itu masih ada kemungkinan. Itu juga jadi salah satu possibility yang bisa dilakukan ya. Antara negara-negara yang FIFA tertinggi berikutnya yang tidak lolos atau mereka yang berasal dari yang tidak yang kalah di Interconfederation Playoff. Makanya itu tadi semua akan ada clarity-nya dalam waktu dekat karena FIFA sendiri tidak ada aturan baku mengenai hal ini dan mereka juga pasti menunggu hasil playoff konfederasi. Menurut saya itu the latest yang mereka bisa lakukan karena Eropa juga mengadakan playoff konfederasi pada bulan Maret ini ya. Tapi kalau ini kan dari area Asia, jadi area Asia akan menghadapi playoff dengan zona CONMEBOL, CONCACAF dan lain-lain. Sehingga mungkin nanti ya akhir bulan ini akan ada kejelasan lebih lanjut dan mungkin saja kalau setelah itu ada resolusi dalam perang ini mungkin akan ada backup plan dari FIFA yang lebih jelas yang akan kita ketahui secara bersama, Mas. Oke, baik. Saya ke Mas Hasibuloh lagi. Mas Hasibuloh, kalau kita melihat soal keamanan sendiri misalnya, ini kan Amerika Serikat juga sedang terlibat perang gitu ya. Kemudian Meksiko juga beberapa waktu lalu sempat perang kartel gitu. Memang kalau Anda melihat soal keamanan ini penyelenggaraan Piala Dunia 2026, ini apakah kemudian masih kondusif ketika situasi seperti ini? Ya, kalau kita melihat dari sisi Amerika sendiri, saya yakin cukup kondusif lah gitu ya. Kecuali memang harus dilihat mungkin para pihak yang berasal dari negara-negara yang bermasalah, katakan kayak tadi kan dari kartel itu, kemudian dari negara-negara yang bermasalah dengan Amerika gitu, yang terlibat dalam persoalan sebelumnya, itu yang potensi potensi keamanannya mungkin bisa muncul dari situ. Tapi secara umum menurut saya akan bisa di cover lah untuk kebutuhan itu gitu. Saya bahkan dari Iran sebenarnya saya yakin mereka masih bisa mengcover keamanan. Cuman ini lebih kepada apa namanya ya ke apa sentimen politik aja. Bukan bukan dalam pengertian tidak bisa ngamanin. Berapa orang sih dalam satu satu grup itu yang datang gitu. Kalau kita mau bicara keamanan gitu ya, kita khawatir itu takut ada yang bawa ancaman ini dan itu rasanya nggak mungkin lah. Pasti secara keamanan bisa cek si kekhawatiran-kekhawatiran seluruh tim yang datang dari sebuah negara itu. Cuman sekali lagi ini bukan soal mampu atau tidak, ini lebih soal mau atau tidak. Nah, itulah kemudian saya berharap semoga masih ada keajaiban. Jadi Trump apa namanya berubah ke nilai yang diharapkan oleh banyak orang bahwa ini dia sebagai tuan rumah, jadi dia tampil sebagai tuan rumah yang baik. Silakan yang manapun yang datang, keamanan itu urusan kita. Itu kan nilai umum yang diharapkan oleh para pihak. Begitu juga dengan Iran gitu ya. Kita harapkan ada keajaiban juga, walaupun pahit karena dia diserang seperti ini, tapi timnasnya sendiri dapat semua ini bukan dengan apa namanya bukan dengan diberi ya, tapi ini dengan sebuah perjuangan satu pertandingan demi pertandingan dan menurut saya itu harus dihargai. Oke. Jadi makanya juga dari sisi Iran jangan kemudian memaksakan kekuasaan politik di situ gitu bahwa ini sepak bola dan kalau memang harus berangkat silakan berangkat. Yang penting jaminan semuanya ditanggung oleh tuan rumah. Nah ini kan indah menurut saya dan sekali lagi saya berharap sepak bola tetap memberikan keindahan dan Oke. alternatif dunia bagi masyarakat global yang semakin kompleks ini Baik. menurut saya. Baik, terakhir Mas Hasibuloh, ini soal konflik antara Iran, Amerika Serikat dan juga Israel. Kemudian dengan Dewan Keamanan PBB yang baru saja beberapa waktu lalu ini bilang bahwa meminta untuk Iran menghentikan serangan ke negara-negara Teluk. Ini apakah sebagai wasit dalam tanda kutip Dewan Keamanan PBB ini sudah sesuatu yang tepat untuk dilontarkan gitu untuk mengakhiri perang ini, Mas? Singkat saja. Ya, itu menurut saya di dunia politik kita yang bikin jenuh ya, penuh dengan ketidakadilan, jadi tidak tidak terang benderang cara membacanya. Itu kan istilahnya cara baca yang dimulai dari akibat, bukan dari sebab ya. Jadi Iran itu melakukan serangan kan sebagai sebuah akibat dari sebuah serangan lebih dulu dan lalu hukum dari PBB muncul dari situ gitu. Dan mestinya kan dari awal juga ini berarti harus mengecam dua negara yang melakukan serangan terlebih dahulu itu paling tidak gitu. Kalau kita bicara soal
keadilan. Tapi lagi-lagi hanya di sepak bola kita harapkan keadilan itu bisa tegak, dan semoga Piala Dunia ini tidak justru diobrak-abrik oleh dunia politik dan kekuasaan yang lagi buruk-buruknya sekarang ini. Ya, seharusnya dunia ini belajar dengan pertandingan sepak bola, Piala Dunia jadi contoh, cuma tidak semudah itu. Kita harapkan yang terbaik, Piala Dunia 2026 berjalan lancar, baik Iran ikut ataupun tidak. Terima kasih Mas Firzi Idris, analis sepak bola, kemudian Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, Mas. Pagi Mas. Ya, selamat pagi. Makasih Mas Bray, makasih Mas Hasibullah. Mas Firzi.